Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan-kawan, bertemu kami di channel Aron Misteri. Kali ini kita akan membahas misteri Dewi Rengganis di Gunung Argopuro. Gunung Argopuro konon juga terdapat sebuah taman yang sangat gaib, yaitu Taman Rengganis. Tak sebuah pendaki yang dapat melihat taman ini. Beberapa pendaki yang pernah melihat taman ini merasa memasuki sebuah taman yang sangat indah, penuh dengan taman bunga dan buah. Sebelum kita lanjut, kawan-kawan tolong klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Gunung Argopuro merupakan salah satu tujuan para pendaki alam yang berada di 5 kabupaten di Jawa Timur, yaitu Kabupaten Probolinggo, Lumajang, Jember, Bondowoso, dan Situbondo, Jawa Timur. Gunung yang mempunyai ketinggian 3088 mdpl meter di atas permukaan laut tersebut termasuk bagian dari Pegunungan Hayang. Sebuah kompleks ini sering disebut dengan Hayang Argapura. Kompleks Hayang Argapura merupakan kompleks gunung berapi raksasa yang mendominasi benteng alam antara Gunung Raung dan Gunung Lamongan Jatim. Di kompleks ini terdapat untayan lembah sedalam 1000 meter. Ada beberapa puncak yang dimiliki oleh gunung ini. Puncak yang terkenal bernama Puncak Rengganis. Dan Gunung Argopuro merupakan gunung dengan jalur pendakian terpanjang di Pulau Jawa yang terkenal sangat angker. Gunung ini menyimpan misteri legenda Dewi Rengganis yang hilang bersama 6 dayangnya. Konon, sang Dewi bakal marah besar kalau merasa terusik ketenangannya. Pendaki yang suka usil dan mengusik kalau tidak kesurupan bisa jadi akan tersasar tidak karuan. Tak hanya sang Dewi Rengganis saja yang terkenal di kalangan para pendaki, beberapa dayang-dayangnya pun sangat dikenal antara para peziarah. Di antaranya Dayang Dewi Selendang Biru yang sering meminta pertolongan. Ada juga beberapa dayang yang suka menggoda para pendaki pria yang mengajak berkencan, sehingga pendaki tersebut akan senang dan tidak mau meninggalkan Gunung Argopuro. Cerita akan lain bila dayang-dayang tersebut mengajak para pendaki mandi di tengah danau taman hidup. Dalam cuaca dingin berkabut, pendaki tersebut akan tenggelam dan ikut menjadi penghuni alam gaib. Konon, Dewi Rengganis juga suka memberi keris pusaka kepada para pendaki yang sengaja datang untuk berziarah. Konon, juga terdapat sebuah taman yang sangat gaib, yaitu Taman Rengganis. Tidak semua pendaki dapat melihat taman ini. Beberapa pendaki yang pernah melihat taman ini merasa memasuki sebuah taman yang sangat indah, penuh dengan tanaman bunga dan buah. Pendaki yang mengambil atau memetik tanaman tidak akan dapat keluar di taman ini. Ia hanya akan berputar-putar di tempat tersebut. Untuk itu hindari merusak tanaman ataupun memindahkan sesuatu. Menurut cerita penduduk setempat, bekas landasan pesawat terbang di Gunung Argopuro itu kini merana dan menimbulkan banyak korban bagi para pendaki. Sejarah pembangunan banyak memakan korban para pekerja paksa yang dibantai oleh serdadu Belanda. Apakah arwah mereka gentayangan dan menuntut balas? Lembah di Gunung Argopuro ini sejauh mata memandang hanya berupa hamparan ilalang dan pepohonan hutan. Dengan cuaca dingin dan berkabut setiap hari,
Sinar matahari tak mampu menembus hingga siang hari pun terasa senja. Itu sekilas gambaran tentang lembah Cikasur, ladang pembantaian. Sebab di sekitar landasan pesawat yang dikerjakan dengan rodi itu terkubur ratus atau bahkan ribuan rakyat yang dibantai tentara kolonial Belanda. Bukti-bukti sejarah yang menunjukkan bekas landasan pesawat hanyalah sebuah mesin genset bekas yang berada di salah satu sudut. Bekas landasan itu tersembunyi di antara semak-semak belukar. Di badan genset tampak tulisan tahun 1912. Mungkin itu adalah salah satu petunjuk masa yang ada. Bukti lain yang masih ada yaitu sebuah menara pengawas yang sudah roboh. Sementara tak satu pun bekas bangunan tampak di sana. Sekarang kondisi bekas landasan pesawat itu hanyalah berupa lapangan terbuka yang dipenuhi ilalang setinggi orang dewasa. Landasan pesawat buatan zaman kolonial Belanda itu dikerjakan pertama kali oleh beberapa orang saja dengan upah yang cukup lumayan. Kemudian para pekerja itu dipaksa untuk memberikan propaganda kepada penduduk desa lain untuk ikut dalam pembuatan landasan pesawat tersebut. Akhirnya semua orang, baik laki-laki ataupun wanita, tua dan muda, berduyun-duyun mendaftarkan diri bergabung. Setelah pembangunan selesai, ternyata pekerja itu tidak dibayar dan tidak boleh meninggalkan tempat. Dengan perlakuan kasar dan berbagai macam siksaan, mereka dipaksa untuk membuat galian yang panjang untuk saluran air. Disinilah tragedi mengerikan itu terjadi. Saat galian tanah selesai dikerjakan, tiba-tiba beberapa truk terbuka yang syarat dengan serdadu Belanda bersenjata lengkap mendekat. Para serdadu itu langsung memberondong peluru ke arah pekerja paksa secara membabi buta. Ternyata galian itu sengaja dibuat untuk membunuh serta mengubur para pekerja itu sendiri. Hal ini dilakukan mungkin agar tempat itu tidak dibocorkan kepada para pejuang. Dalam catatan sejarah, landasan pesawat ini juga sempat dikuasai tentara Jepang. Namun menjelang kemerdekaan, TNI juga sempat menguasainya. Mungkin karena tempatnya di pegunungan yang terpencil, akhirnya landasan pesawat itu pun ditinggalkan begitu saja. Sudah puluhan tahun landasan pesawat itu tidak dijamah orang, bahkan sudah dilupakan. Menurut beberapa penduduk desa terdekat yang sempat ditemui, sekarang bekas landasan itu sudah menjadi tempat yang angker. Hal ini selalu diingatkan penduduk kepada semua pendaki gunung agar tidak melintas atau berkemah di tempat itu. Sepintas, tempat itu memang cocok digunakan untuk berkemah. Tetapi bila nekat melakukannya disertai tindakan sembrono, maka bersiaplah untuk menerima akibatnya. Pernah suatu ketika seorang pendaki memetik setangkai bunga tulip tinggalan serdadu Belanda yang sedang mekar. Setelah itu ada perasaan takut selalu mencekam hatinya. Setiap melanjutkan pendakian, dia merasa ada langkah orang yang selalu mengikutinya. Ketika ditoleh, tak seorang pun berada di belakangnya. Kejadian lain yang sering terjadi dan sudah dianggap biasa oleh warga setempat, yaitu munculnya suara-suara aneh di malam bulan purnama. Suara itu terdengar sayup-sayup dari arah bekas landasan pesawat, seperti aba-aba barisan. Dalam bahasa Jawa, Jirolu. Bila sudah demikian, dari kejauhan akan tampak bayangan orang berbaris menuju ke tengah landasan. Tetapi
hanya tubuh bagian dada atas saja yang kelihatannya. Kadang terdengar juga suara isak tangis yang menyayat dari bekas landasan tersebut. Anehnya, suara dan bayangan itu akan menghilang jika diteriaki. Beberapa pencari jamur yang sempat melintas menuturkan kejadian aneh itu disebabkan arwah para pekerja yang dibantai serdadu Belanda itu tidak tenang di alamnya. Ada juga kejadian aneh, antara lain adanya pasar setan juga dapat ditemui di Gunung Argopuro. Julukan yang diberikan warga setempat tidaklah berlebihan, karena pada siang hari terdengar suara berisik layaknya sebuah pasar, tepatnya di antara Cikarus menuju Cisentor dan Rawa Embek, sebuah tempat mendekati puncak Rengganis. Anehnya, bila didekati suara pasar itu akan menghilang, juga tidak akan pernah ditemukan adanya pasar di situ. Bagi pendaki yang belum pernah melewati tempat rawan ini akan terkecoh dan tersesat. 2 mahasiswa pernah hilang menurut warga setempat karena terpisah dengan rombongannya saat melewati daerah itu. Terbukti tim SAR menemukan tanda-tanda khusus kehilangan mereka di jalur setan itu. Peringatan kepada para pendaki yang berencana melakukan pendakian di Gunung Argopuro, taati setiap peringatan dari warga setempat jika tidak ingin tersesat dan hilang.